Hai, balik lagi bersama gua, Gary, dalam program Film Klasik Tetap Asik. Pada kesempatan kali ini, gua bakal menceritakan sebuah alur film besutan Dasri Yakob. Film yang rilis pada tahun 1983 ini mengisahkan tentang perlawanan seorang pendekar tanah air yang tengah berjuang untuk mengusir para komplotan company. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Sobat Misbar, ini dia Si Buta lawan Jaka Sembung. Film dibuka dengan kedatangan para pasukan company yang mengobrak-abrik dan membumi hanguskan sebuah perkampungan, yang dimana para pasukan company itu menawan para warga untuk memberitahu pada mereka tentang keberadaan seorang pendekar yang bernama Jaka Sembung. Dan pada saat itulah muncullah Jaka Sembung dengan para pasukannya dan lalu melawan dan berhasil mengalahkan semua pasukan company tersebut. Namun ada salah satu prajurit yang berhasil kabur dan melaporkan kejadian itu pada pimpinan mereka. Mendengar laporan itu membuat Demandes yang merupakan pimpinan para company itu merasa sangat geram atas kekalahan pasukannya. Dan karena hal itu, Demandes pun mengadakan sebuah sayembara untuk mencari para pendekar terkuat untuk membantu company untuk melawan dan mengalahkan Jaka Sembung. Yang dimana pemenang sayembara itu akan mendapatkan hadiah berupa uang sebanyak 100 ringgit. Sayembara pun dimulai dengan datangnya para jagoan-jagoan lokal dari seluruh penjuru tanah air, yang dimana para jagoan itu pun mulai bertarung satu sama lain untuk memperebutkan hadiah yang telah dijanjikan oleh pimpinan company tersebut. Hingga satu persatu peserta pun tumbang dan hanya menyisakan satu jagoan yang tersisa. Namun tak berselang lama kemudian datanglah seorang lelaki buta dan masuk ke dalam arena pertarungan, yang ternyata lelaki buta itu bernama Indra Socasukma dari Gunung Iblis, yang pada akhirnya ia pun berhasil mengalahkan jawara terakhir dan ia pun keluar sebagai pemenangnya. Demandes pun lalu mengatakan pada Socasukma jika ia berhasil mengalahkan dan membawa kepala Jaka Sembung ke hadapannya, maka ia akan mendapatkan hadiah tambahan berupa uang sebanyak 1.000 ringgit. Mendengar hal itu, Socasukma pun akhirnya pergi untuk mencari Jaka Sembung dengan ditemani para prajurit company. Socasukma sendiri selalu ditemani oleh seorang pendekar wanita yang bernama Dewi Magi untuk membantunya sekaligus memberi informasi tentang keberadaan Jaka Sembung. Di tengah-tengah pencariannya, Socasukma pun dihadang oleh para pasukan Jaka Sembung dan kemudian ia pun berhasil menghabisi satu persatu pasukan Jaka Sembung tersebut. Dan tak berselang lama kemudian muncullah sosok Jaka Sembung dan pertarungan antara kedua pendekar sakti itu pun tak bisa terhindarkan. Mereka pun saling menyerang satu sama lain dengan mengeluarkan jurus pamungkas mereka masing-masing. Namun, hingga pada akhirnya, Socasukma pun berhasil mengalahkan dan memenggal kepala Jaka Sembung yang disaksikan langsung oleh para pasukan company. Socasukma pun kembali ke markas company dengan hati yang riang gembira sambil memberikan kepala Jaka Sembung ke hadapan Demandes, yang dimana ia pun akhirnya menerima hadiah berupa uang sebanyak 1.000 ringgit dan lalu pergi meninggalkan markas company tersebut. Setelah itu, Demandes yang tidak rela kehilangan uangnya itu lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Socasukma untuk kembali mengambil uangnya tersebut. Hingga di tengah-tengah perjalanan, Socasukma pun dikepung dan ditembaki oleh para prajurit company. Namun, ia berhasil melawan dan mengalahkan semua prajurit company itu dengan luka tembak yang bersarang di dada kirinya, sehingga membuat ia pingsan dan tak sadarkan diri. Dewi Magi yang mengetahui hal itu lalu menolong dan mengobati luka tembak yang menghujam dada kiri Socasukma, yang dimana ternyata Dewi Magi telah lama menaruh hati pada Socasukma, dan lalu ia pun melucuti satu persatu pakaiannya dengan bulu ketek yang melambai-lambai karena tersapu angin. Dan di saat Dewi Magi ingin melampiaskan hasrat birahinya, tiba-tiba saja Socasukma pun tersadar dan lalu berontak dan menjauh dari Dewi Magi. Merasa cintanya bertepuk sebelah tangan membuat Dewi Magi merasa sangat kesal dan kecewa, dan karena hal itu ia pun lalu menyerang Socasukma dan berniat untuk menghabisinya. Namun beruntung Socasukma berhasil ditolong oleh Jaka Sembung yang ternyata masih hidup. Mengetahui hal itu, Dewi Magi pun akhirnya pergi melarikan diri. Sementara itu Socasukma yang terluka parah akhirnya dibawa oleh Jaka Sembung ke padepokan gurunya untuk diobati.
Sesampainya di sana, Soca Sukma pun berhasil sembuh setelah diobati oleh Ki Sapu Angin yang tak lain adalah guru dari Jaka Sembung. Soca Sukma pun lalu memberikan sebagian uangnya kepada Jaka Sembung untuk perjuangan rakyat agar bisa melawan para pasukan kompeni. Ia pun lalu menceritakan pada Ki Sapu Angin tentang pertarungannya dengan Jaka Sembung, yang dimana ia mampu mengalahkan dengan memenggal kepala Jaka Sembung, yang ternyata itu hanyalah kepala seekor kambing yang telah dirubah dengan bantuan sihir dari Dewi Magi. Dan hingga pada akhirnya, Soca Sukma pun bergabung dengan pasukan Jaka Sembung untuk melawan para kompeni. Jadi uang yang sebanyak itu hanya diganti dengan kepala kambing saja, dibantu dengan sihir Dewi Magi. Di sisi yang berbeda, Dewi Magi mendatangi markas kompeni dan lalu membocorkan perihal masih hidupnya Jaka Sembung. Ia pun mengatakan bahwasannya kepala yang dibawa oleh Soca Sukma bukanlah kepala Jaka Sembung, melainkan hanyalah kepala seekor kambing. Bukan tanpa alasan, Dewi Magi membocorkan hal itu sebagai bentuk rasa kecewanya terhadap Soca Sukma. Mendengar dan mendapati atas kebenaran yang diucapkan oleh Dewi Magi membuat Demandes merasa sangat marah dan lalu ia pun meminta bantuan Dewi Magi untuk mengalahkan Jaka Sembung. Hingga pada malam harinya, Dewi Magi pun menyusup masuk ke dalam padepokan Ki Sapu Angin untuk mengambil peti uang yang dibawa oleh Soca Sukma. Dewi Magi pun mampu memperdaya semua orang dengan ilmu sihir yang dimilikinya, sehingga ia tidak dapat terlihat oleh siapapun. Namun Soca Sukma yang memiliki pendengaran dan penciuman yang sangat tajam, akhirnya mampu menggagalkan aksi pencurian yang dilakukan oleh Dewi Magi tersebut. Dan karena hal itu, Dewi Magi pun mendapatkan serangan dari Ki Sapu Angin. Namun akhirnya, ia berhasil kabur dan meloloskan diri. Dalam keadaan terluka parah, Dewi Magi pun berjalan tertatih-tatih untuk meminta bantuan dari gurunya untuk menyembuhkan lukanya sekaligus untuk membantunya membalaskan dendamnya pada Jaka Sembung dan Soca Sukma. Hingga pada keesokan harinya, Dewi Magi dan gurunya pun menculik adik Jaka Sembung untuk dijadikan umpan dan menggiring Jaka Sembung dan para pasukannya untuk keluar dari sarangnya. Adik Jaka Sembung pun akhirnya berhasil ditangkap dan digantung di sebuah sumur maut yang berisikan ratusan ekor ular berbisa. Mengetahui hal itu, Jaka Sembung pun mendatangi markas Dewi Magi untuk menyelamatkan adiknya tersebut. Namun apa daya, Jaka Sembung tak bisa berbuat banyak ketika melihat adiknya tengah berada di ujung tanduk kematiannya. Namun beruntung, adik Jaka Sembung berhasil diselamatkan oleh Ki Sapu Angin dan Soca Sukma yang datang tepat pada waktunya. Serangan dari pasukan Jaka Sembung yang secara tiba-tiba akhirnya membuat Dewi Magi dan para pasukannya menjadi kewalahan. Dan karena hal itu, Dewi Magi pun pergi untuk meminta bantuan pada Demandes. Di sisi yang berbeda, pertarungan sengit antara pasukan Jaka Sembung dengan guru dari Dewi Magi berlangsung begitu dramatis, yang dimana akhirnya Jaka Sembung berhasil mengalahkan guru dari Dewi Magi tersebut. Tak berselang lama kemudian, datanglah para pasukan kompeni yang dipimpin langsung oleh Demandes dan Dewi Magi, yang dimana para pasukan kompeni itu langsung menembaki para pasukan Jaka Sembung. Dan karena serangan itu, membuat Jaka Sembung dan kawan-kawan kini dalam keadaan terdesak. Melihat dan mengetahui hal itu, membuat Demandes langsung mengambil kesempatan itu untuk menghabisi semua musuh-musuhnya termasuk Dewi Magi dengan membumi hanguskan markas Dewi Magi dengan sebuah meriam penghancur. Menyadari niat licik Demandes, membuat Dewi Magi menjadi sangat angkara murka. Dan di saat Demandes tengah mengarahkan meriamnya pada Soca Sukma, Dewi Magi pun akhirnya mengorbankan dirinya atas dasar cinta yang masih membara pada Soca Sukma. Dan hingga pada akhirnya, Jaka Sembung dan kawan-kawan pun berhasil mengalahkan semua pasukan kompeni dan kembali melanjutkan perjuangan mereka untuk melawan dan mengusir para penjajah dari tanah dan langit bumi pertiwi. Oke Sobat Misbar, gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary beserta kru yang masih belum ada juga yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.